Sejarah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, atau Pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai Provinsi Sumatera Selatan, didirikan pada tanggal 12 September tahun 1950, yang awalnya mencakup daerah Sumatera Selatan sekarang, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri, akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama, yakni bahasa Austronesia, proto-bahasa Melayu. Dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain, seperti Melayu Musi, bahasa Melayu yang berdialek Palembang, Musi, Pegagan, Rawas, Kol, Belide, Lematang Ilir, Penesak, Melayu Tengah. Bahasa Melayu yang berdialek Ogan, Rambang, Enim, Bengkulu, Besemah, Lematang Ulu, Lintang, Semende, Benakat, Serawai, Kaur, Pekal, Lampung Komering, Lampung, Pubian, Sungkai, Wei Kanan, Ranau, Pesisir, Krui, Melinting, Belalau, Wei Lima, Wei Yandak, Semaka, Merpas, Semuong, Abung, Tulang Bawang, Daya, Haji, Kayu Agung, dan masih banyak bahasa lainnya. Prasejarah. Sumatera Selatan telah dihuni manusia sejak zaman Paleolitikum. Bukti adanya permukiman tersebut dibuktikan dengan ditemukannya perkakas zaman Paleolitikum di dasar Sungai Saling dan Sungai Kikim di Desa Bungamas, Kabupaten Lahat. Dan 78 kerangka yang berasal dari 3.000 sampai 14.000 tahun yang lalu, diduga berasal dari Austronesia dan Austromelanesoid, digali dari situs Gua Harimau di Desa Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peninggalan 7 bilik batu yang diyakini berusia sekitar 2.500 tahun, ditemukan di dekat perkebunan kopi di Kota Raya Lembak, Kabupaten Lahat. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, masyarakat Detro Melayu tiba di wilayah ini, dan mendorong penduduk asli ke pedalaman. Daerah Besemah, yang pernah diteliti oleh Van der Hoop, Tom Brink, Westenek, Ullman, dan peneliti lainnya, daerah ini mudah dicapai dari kota-kota besar di sekitarnya, baik dari Jambi, Lubuk Linggau, Palembang, dan lain-lain, karena tersedia jalan besar yang menghubungkan Besemah dengan kota-kota besar di sekitarnya. Situs-situs megalitik dataran tinggi Besemah meliputi daerah yang sangat luas, mencapai 80 km persegi. Situs-situs megalitik tersebar di dataran tinggi, puncak gunung, lereng, dan lembah. Situs tinggi Hari, Tanjung Sirih, Gunung Kaya, merupakan situs yang terletak di atas bukit, sementara situs Belumai, Tanjung Ara, dan Tegurwangi, merupakan situs yang terletak di lembah. Dari hasil penelitian Fadlan S. Intan, diketahui bahwa daerah Lahat dibagi atas 3 satuan morfologi, atau bentang alam, yaitu, Satuan Morfologi Pegunungan, Satuan Morfologi Bergelombang, dan Satuan Morfologi Dataran. Satuan Morfologi Pegunungan, dengan puncak-puncaknya antara lain, Gunung Dempo, dan Pegunungan Dumai. Satuan Morfologi Bergelombang,
Ketinggian puncaknya mencapai 250 meter di atas permukaan laut. Lereng umumnya landai, dengan sungai berlembah dan berkelok-kelok. Satuan morfologi dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Satuan morfologi pegunungan merupakan tempat tersedianya bahan hasil letusan Gunung Dempo yang menyebarkan lahar dan lava, serta batuan-batuan vulkanis. Daerah lahat, dengan batuan-batuan beku andesitnya, telah dipilih menjadi tempat pemukiman. Pemilihan ini tampaknya mempunyai pertimbangan-pertimbangan geografis, dan tersedianya batuan untuk megalitik. Keadaan lingkungan di Bessemah merupakan daerah yang sangat subur, yang memungkinkan penduduk di sana dapat membudidayakan tanaman. Sriwijaya. Sekitar abad ke-7 Masehi, sebuah kerajaan Buddha kuno bernama Sriwijaya didirikan di daerah yang sekarang disebut Palembang. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan kekuatan maritim, tetapi kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya keluar Kepulauan Asia Tenggara, kecuali menyumbang penduduk Madagaskar sejauh 3.300 mil sebelah barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Kemungkinan besar, kerajaan tersebut dahulu memindahkan pusat administrasinya, tetapi ibu kotanya tetap diperintah langsung oleh penguasa, sedangkan wilayah pendukungnya diperintah oleh datuk setempat. Pada abad ke-7, bangsa Tionghoa mencatat terdapat dua kerajaan, yakni Melayu dan Kedah, yang merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sudah ada sejak tahun 671, menurut catatan Tionghoa Biksu Buddha Yijing. Dari Prasasti Kedukan Bukit, tahun 682, kerajaan ini mulai dikenal di bawah pimpinan Dapun Tahiyang. Bahwa beliau berangkat dalam perjalanan suci Sidayatra, untuk mengambil berkah, dan memimpin 20.000 prajurit, dan 312 orang di dalamnya, dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minangatamuan ke Jambi dan Palembang. Prasasti Kedukan Bukit konon merupakan prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Para ahli berpendapat bahwa penulis prasasti ini mengadaptasi ortografi India. Berdasarkan prasasti Kota Kapur bertanggal 686 Masehi yang ditemukan di Pulau Bangka, kerajaan ini pernah mendominasi Pulau Sumatera bagian selatan, Pulau Bangka dan Belitung, sampai Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Kaisar Srijayanasa melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum kerajaan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bertepatan dengan runtuhnya Tarumanagara di Jawa Barat, dan Holing, atau Kalingga, di Jawa Tengah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh serangan Sriwijaya. Mungkin juga, kerajaan bumi Jawa yang disebutkan dalam prasasti tersebut, merujuk pada kerajaan Tarumanegara. Sriwijaya terus berkembang, dan berhasil menguasai jalur perdagangan laut di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Perluasan kerajaan ini ke Jawa dan Semenanjung Melayu, memungkinkan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Arkeolog menemukan reruntuhan Candi Sriwijaya hingga Thailand dan Kamboja. Pada abad ke-7,
pelabuhan Champa di Indochina Timur mulai mengalihkan para pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal ini, Maharaja Darmasetu melancarkan beberapa serangan terhadap kota-kota pesisir di Indochina. Kota Indrapura di tepi sungai Mekong direbut oleh Sriwijaya pada awal abad ke-8. Sriwijaya melanjutkan dominasinya di Kamboja, sampai Raja Khmer Jayawarman II, pendiri Kekaisaran Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya pada abad yang sama. Pada akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara dan Holing, berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, pada periode tersebut, orang Sailendra merantau ke Jawa Tengah dan memerintah di sana. Pada abad yang sama, Kerajaan Langkasuka di Semenanjung Melayu menjadi bagian dari kerajaan tersebut. Pada periode berikutnya, Pan-Pan dan Trambralinga, yang terletak di utara Langkasuka, juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Berdasarkan catatan sejarah dari Arabia, Sriwijaya disebut Sribusa. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi, seorang musafir dan sejarawan Arab klasik, menulis tentang Sriwijaya, menggambarkannya sebagai kerajaan besar yang kaya raya, dengan banyak prajurit. Sriwijaya memproduksi kapur barus, gaharu, cengkeh, cendana, pala, kapulaga, dan gambir. Catatan lain dari seorang ahli Persia bernama Abu Zaid Hasan, yang mendapat informasi dari Sujaimana, seorang pedagang Arab, bahwa kerajaan tersebut sudah maju dalam bidang pertanian. Abu Zaid menulis bahwa kerajaan Sabaj, nama Arab lain untuk Sriwijaya, memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10. Namun pada akhir abad tersebut, Kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan maritim baru, dan mulai menantang dominasi Sriwijaya. Berita Tionghoa dari dinasti Song menyebut, nama kerajaan Sriwijaya di Sumatera Sanfosi, sedangkan Kerajaan Medang di Jawa dengan nama Sipo. Dikatakan bahwa Sanfosi dan Sipo terlibat dalam persaingan untuk menguasai Asia Tenggara. Kedua negara saling mengirimkan duta besarnya ke Tiongkok. Duta besar Sanfosi yang berangkat pada tahun 988, ditahan di Kanton ketika ia kembali, karena negaranya diserang oleh pasukan Jawa. Penyerangan dari Pulau Jawa ini diduga terjadi sekitar tahun 990-an, antara tahun 988 dan 992, pada masa pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa. Kerajaan Medang berhasil merebut Palembang pada tahun 992 untuk sementara waktu. Namun kemudian, pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti Hujung Langit tahun 997 menyebutkan, serangan Jawa di Sumatera, rentetan serangan dari Jawa ini akhirnya gagal, karena Jawa gagal membangun pijakan di Sumatera. Merebut ibu kota Palembang saja tidak cukup, karena Sriwijaya menyebar di beberapa kota pelabuhan di Selat Malaka. Kaisar Sriwijaya, Sri Chudamani Warmadewa, melarikan diri dari ibu kota, dan berkeliling mendapatkan kembali kekuatan dan bala bantuan dari sekutu dan raja bawahannya, serta berhasil memukul mundur Angkatan Laut Jawa.
Pada tahun 1025, kekaisaran ini dikalahkan oleh Kekaisaran Chola pada masa Kaisar Rajendra Chola pertama di India Selatan. Kerajaan Chola telah menaklukkan wilayah jajahan Sriwijaya, seperti wilayah Kepulauan Nicobar, dan sekaligus berhasil menangkap Raja Sriwijaya yang berkuasa, Sang Rama Wijayatunggawarman. Pada dekade-dekade berikutnya, seluruh kerajaan Sriwijaya berada di bawah pengaruh dinasti Chola. Rajendra Chola pertama memberikan kesempatan kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa, namun tetap tunduk padanya. Ibu kota Sriwijaya akhirnya berpindah ke utara, menuju Jambi. Hal ini dapat dikaitkan dengan berita delegasi Sun Fosi ke Tiongkok pada tahun 1028. Faktor kemunduran Sriwijaya lainnya adalah faktor alam, akibat sedimentasi lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya. Kapal dagang yang tiba di Palembang berkurang. Akibatnya, kota Palembang semakin menjauh dari laut dan tidak strategis. Akibat kurangnya kedatangan kapal dagang tersebut, pajak mengalami penurunan dan melemahkan perekonomian dan kedudukan Sriwijaya. Menurut buku Tiongkok dinasti Song Zhu Fanxi, ditulis sekitar tahun 1225 oleh Zhao Rugua, dua kerajaan terkuat dan terkaya di Kepulauan Asia Tenggara adalah Sriwijaya dan Jawa, atau Kediri. Dengan bagian barat, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Jawa bagian barat, atau Sunda, di bawah kekuasaan Sriwijaya, dan bagian timur di bawah kekuasaan Kediri. Dikatakan bahwa masyarakat di Jawa menganut dua agama, Buddha dan agama Brahmana, atau Hinduisme, sedangkan masyarakat Sriwijaya menganut agama Buddha. Buku tersebut menggambarkan masyarakat Jawa sebagai orang yang pemberani, pemarah, dan mau berkelahi. Ia juga mencatat hiburan favorit mereka, seperti sabung ayam, dan adu babi. Koin yang digunakan sebagai mata uang terbuat dari campuran tembaga, perak, dan timah. Sriwijaya tetap menjadi kekuatan laut yang tangguh hingga abad ke-13, menurut George Coedes. Pada akhir abad ke-13, kekaisaran telah tidak ada lagi, disebabkan oleh tekanan simultan di dua sisinya, yaitu Siam dan Jawa. Namun, terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut, karena tidak ada kekuatan besar yang menguasai wilayah tersebut, kecuali Kekaisaran Majapahit yang semakin melemah, yang berpusat di Pulau Jawa. Kekosongan ini memungkinkan perompak berkembang biak di wilayah tersebut. Setelah ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1375 Masehi, wilayah Palembang dijadikan wilayah bawahan Kerajaan Majapahit. Di bawah pimpinan Hayam Wuruk, pemerintahan di Palembang diserahkan kepada seorang bupati yang diangkat langsung oleh Majapahit. Namun, permasalahan internal di Kerajaan Majapahit mengalihkan perhatian mereka dari wilayah taklukan, menyebabkan wilayah Palembang dikuasai oleh para pedagang dari Tiongkok, hingga Majapahit kembali menguasai Palembang, setelah mengirimkan seorang panglima bernama Arya Damar. Kesultanan Palembang. Pada akhir abad ke-15, Islam telah menyebar ke seluruh wilayah, menggantikan agama Buddha dan Hindu sebagai agama dominan. Sekitar awal abad ke-16, Tome Pires, seorang petualang dari Portugal, mengatakan bahwa Palembang telah dipimpin oleh seorang patih,
atau bupati, yang ditunjuk dari Jawa, yang kemudian dirujuk ke Kesultanan Demak, dan ikut menyerang Malaka, yang pada saat itu telah dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1659, Sri Susuhunan Abdurrahman memproklamirkan berdirinya Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang berdiri selama hampir 2 abad, yaitu pada tahun 1659 hingga tahun 1825. Sultan Ratu Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman, atau Sunan Cindewalang, adalah raja pertama Kesultanan Palembang. Masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahaudin dikenal sebagai masa keemasan Kesultanan Palembang. Perekonomian kesultanan meningkat tajam karena adanya perdagangan, termasuk dengan VOC. VOC kesal dengan monopoli perdagangan Sultan Bahaudin, yang menyebabkan kontrak mereka sering ditolak. Sultan Bahaudin lebih suka berdagang dengan Inggris, Tiongkok, dan orang Melayu di Riau. Dampak dari kebijakan tersebut menghasilkan kekayaan yang sangat besar bagi kekaisaran. Kesultanan Palembang mempunyai letak yang strategis dalam melakukan hubungan dagang, terutama bumbu dengan pihak luar. Kesultanan Palembang juga menguasai Kepulauan Bangka Belitung, yang mempunyai tambang timah, dan diperdagangkan sejak abad ke-18. Ketika perusahaan Hindia Timur Belanda meningkatkan pengaruhnya di wilayah tersebut, kesultanan mulai mengalami kemunduran, dan kehilangan kekuasaannya. Selama Perang Napoleon pada tahun 1812, Sultan pada saat itu, Mahmud Badarudin II, menolak klaim kedaulatan Inggris. Inggris, di bawah Stamford Raffles, menanggapinya dengan menyerang Palembang, memecat istana, dan mengangkat adik laki-laki Sultan yang lebih kooperatif, Najamuddin, naik tahta. Belanda berusaha memulihkan pengaruhnya di istana pada tahun 1816, tetapi Sultan Najamuddin tidak mau bekerja sama dengan mereka. Sebuah ekspedisi yang dilancarkan Belanda pada tahun 1818 dan menangkap Sultan Najamuddin, serta mengasingkannya ke Batavia. Sebuah garnisun Belanda didirikan pada tahun 1821, tetapi Sultan mencoba melakukan serangan dan meracuni garnisun secara massal, yang diintervensi oleh Belanda. Mahmud Badarudin II diasingkan ke Ternate, dan istananya dibakar habis. Kesultanan ini kemudian dihapuskan oleh Belanda, dan pemerintahan kolonial langsung didirikan. Pendudukan Jepang dan kemerdekaan. Sumatera Selatan diduduki oleh Jepang pada tanggal 15 Januari tahun 1942, setelah pertempuran Palembang, di Perang Dunia Kedua. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sumatera Selatan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera sebagai kresidenan, dengan Adnan Kapaugani sebagai residennya. Pada tanggal 1 Januari tahun 1947, Belanda berusaha merebut kembali kedaulatannya atas Sumatera Selatan, dengan menyerbu Palembang, dan terjadilah pertempuran di seluruh Sumatera Selatan, hingga kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Wilayah yang diduduki Belanda di Sumatera Selatan, dimasukkan ke dalam negara Sumatera Selatan, di bawah Republik Indonesia Serikat, sampai pembubaran Serikat Pekerja dan berdirinya Republik.
Pemekaran provinsi pasca kemerdekaan. Pada tanggal 12 September tahun 1950, berdirilah Provinsi Sumatera Selatan dengan wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan sekarang, karena mencakup sepertiga bagian selatan Pulau Sumatera, yang meliputi wilayah yang akhirnya dibentuk menjadi provinsi-provinsi tersendiri. Lampung diukir dari bagian selatan provinsi pada tahun 1964, Bengkulu dari pesisir barat provinsi pada tahun 1967, dan Bangka Belitung pada tanggal 4 Desember tahun 2000.